Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, tiada untayan kata yang tetap sanjung kecuali ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala karunia nikmat, rahmat dan hidayahnya, khususnya nikmat iman, Islam dan kesempatan kita yang sampai detik ini dihantarkan pada hari ke-24 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, terselip dan teriring doa. Mudah-mudahan segala peribadatan yang sudah kita lakukan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki fase akhir di bulan suci Ramadan, tentu kita merasa bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini Allah masih memberikan pintu hidayah dan kesempatan kepada kita untuk bisa berperan aktif dan merangka mengikuti madrasah rohaniyah yang hari ini disebut sebagai tahapan akhir, tahapan final dari sebuah proses pendidikan yang bernama madrasah rohaniyah, yang bernama Ramadan itu sendiri. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang sudah berguguran di fase pertama, begitu juga berapa banyak yang juga sudah mulai berguguran di fase kedua, sementara memasuki fase akhir tinggal sebagian atau disebut dengan beberapa yang masih mengikuti kegiatan pendidikan rohani yang bernama Ramadan ini. Tentu itu bukan kekuatan kita, tentu bukan ikhtiar kita, tapi semata-mata adalah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika memasuki fase akhir itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita tidak mencontoh yang lain kecuali standar yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa literatur hadis, baik dari istrinya maupun sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan hadis bahwa intinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki fase ketika mulai tanggal 21 itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, mengencangkan sarungnya, artinya yang sudah berkeluarga ketika masuk 21 itu mencoba mengukuhkan untuk tidak berhubungan suami istri, bukan dilarang, tapi semata-mata mengikuti kegiatan yang kedua, yaitu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baru kemudian yang ketiga adalah mengajak keluarga, anak istri bangunkan untuk menghidupkan malam-malam akhir di bulan suci Ramadan. Saudaraku, ketika Nabi bersungguh-sungguh memasuki di bulan suci Ramadan fase ketiga ini, maknanya adalah bahwa ketika kita perjalanan di madrasah rohaniyah ini fase pertama, kedua dan ketiga, yang diharapkan oleh tuntunan ajaran agama kita yang dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
justru mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas ubudiyah kita. Dan ini yang sepertinya bertolak belakang, berbeda dengan euforia yang ada di masyarakat kita. Di awal Ramadan mungkin masjid, musola, surau penuh dengan euforia untuk menyambut kehadiran Ramadan itu. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, semakin hari tentu ubudiyah mahdah kita, terutama masjid, musola, sudah mulai sepi dan bergeser kepada aktivitas, pada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya itu keluar dari nilai-nilai ubudiyah itu sendiri. Maka untuk itu mari kita evaluasi sebagaimana ayat saya sunukil dalam salat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau telah melampaui hal-hal yang sudah kamu lakukan di bulan suci Ramadan ini secara khusus, wal tanzur nafsum, adalah setiap pribadi kita untuk mampu melihat dirinya tentang apa-apa yang sudah dia lakukan selama kurun waktu ini. Untuk apa? Jadikan evaluasi dengan waktu yang tersisa. Maka kemudian para ulama sufi menggambarkan sebagai contoh yang dinukil Abdul Rajab, sesungguhnya Ramadan waktunya tinggal sedikit dan akan meninggalkan kita. Barang siapa yang sudah mengisinya dengan baik, maka sempurnakanlah yang tersisa itu. Dan jika dirimu belum mengisi dengan ukiran yang baik, maka akhiri Ramadan ini dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala sesuatu di samping niat adalah ditentukan dari ending, dari akhir perjalanan hidup manusia itu sendiri. Maka kemudian Hasan Al-Basri menitipkan juga kepada kita, ingatlah, Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kemudian mintalah pengampunan kepada Rabbmu, maka masa-masa yang kau lakukan selama Ramadan yang mungkin belum sampai pada titik nadir itu, maka Allah akan menghapus segala kekhilafan, kesalahan atas dosa kita, dan jalani yang ada di hari ke-24 sampai dengan penutup nanti dengan mengukir nilai-nilai kebajikan, kemudian ditutup dengan bahasa yang indah, karena bisa jadi dan jangan mengira di mana itu adalah peluang rahmat Allah ada pada diri kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, tentu ini menjadi bagian penting bagi kita bersama. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ubudiyah di akhir-akhir Ramadan ini, sekaligus mengajak keluarga kita untuk memanfaatkan momentum akhir Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kemudian ketika memasuki di malam 21, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk beruzlah, untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi, dengan bahasa kita i'tikaf, berdiam diri jikalau tidak bisa menebar kebaikan. Di mana? Di masjid, di musola, atau bahkan di tempatmu, tapi yang penting substansinya adalah i'tikaf, itu adalah keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena menetap di masjid, di dalam rumah atau di salat dimanapun, yang terucap adalah kalam-kalam Allah, zikir-zikir Allah, tidak ada yang lain.
maka senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari yang mungkin belum bisa memanfaat momentum akhir-akhir Ramadan ini, mulai maghrib sampai terbitnya fajar subuh ini, masing-masing kita berbeda, bervariasi. Ada yudah di masjid ba'da isya sampai dengan jam 2 silahkan, tapi niati dengan keikhlasan. Ada yang memanfaatkan jam 2 malam, ya sudah bangun dan rukuk kepada Allah. Dan yang paling penting yang kedua adalah setelah itu dilakukan itu adalah bagaimana setiap pribadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis qudsi. Sungguh merugi barang siapa yang ada berada dalam Ramadan, bahkan di malam-malam kemuliaan yang akan datang, ia tidak pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia tidak pernah menyadari akan khilaf, akan dosa kita, padahal kita dianjurkan, bahkan para ulama ketika tanggal 1 sudah diajarkan, tetapi hadis sahih mengisyaratkan ketika masuk di tanggal 21, ucapan yang keluar dari bibir hamba Allah adalah innaka afuwun tuhibbul afwa fa'al. Ya Allah, Engkau adalah zat yang mohon pemaaf dan mencintai pengampunan itu ya Rabb, maka ampunilah aku. Kesadaran ucapan dari bibir kita tentu dimaknai dalam batin dan hati kita, yang tak terasa kemudian tetesan air mata berlinang pada setiap hamba-hamba Allah di keheningan malam, di kala sujudnya, sebagai bentuk pengakuan atas kekerdilan diri kita sebagai hamba. Maka mari, ada yang terlewatkan yang bisa jadi menjadi bumerang, kita tidak terampuni dosanya. Maka sekali lagi, manfaatkan momentum malam-malam akhir ini untuk mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut yang dilakukan tentu adalah membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca kalamullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Siapapun yang mengingat sarana kepada Allah membuat ketentraman, kedamaian dalam hati setiap pembaca, setiap orang yang melakukan lafal-lafal Allah itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita terus untuk mengoptimalkan kualitas ibadah ghairu mahdah kita. Apakah sedekah kita, apakah bentuk uraian penolongan kepada sesama yang lemah, pikiran, tenaga, atau harta kita. Maka ini menjadi bagian penting dari kita, dan ini tidak butuh support atau butuh dukungan atau butuh penghargaan dari pihak-pihak lain, tapi semata-mata panggilan jiwa kita, panggilan nurani kita untuk bagaimana kita berbagi, sebagaimana nilai-nilai dalam puasa itu salah satunya adalah empati kepada sesama kita. Bapak Ibu hadirin jamaah salat rahimakallah. Di akhir-akhir, di fase terakhir bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penghargaan sebagai hadiah siapapun yang mengikuti final di arena ini, yakni mereka akan dihargai oleh Allah dengan malam kemuliaan yang sedang disebut dengan malam atau Lailatul Qadar itu. Malam kemuliaan itu akan hadir di tengah-tengah kita, dan berbagai literatur hadis kita hadirannya adalah di malam ke-21 sampai dengan akhir Ramadan.
Dan secara spesifik tentu ada hadis Nabi itu sudah di malam-malam ganjil. Tetapi kita tidak terlalu pusing apakah malam ganjil atau malam yang lain. Sebagai hamba Allah yang taib, mari ketika masuki malam 21 sampai akhir, kita yakin pasti akan dihampiri dengan malam kemuliaan itu selama kita berada dalam koridor dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlewatkan 1 menit pun mulai tanggal 21 sampai akhir itu. Kita kuatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu mencandra dengan tanda-tanda alam yang dulu disebut oleh beberapa pakar tandanya begini. Kita tidak terlalu hirau dengan itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tidak pernah melewatkan sesaat pun di malam-malam yang fase terakhir ini untuk senantiasa rukuk sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada sesama, dan untuk selalu menebar kebaikan. Dan jika sudah kita lakukan, pasti Allah akan berikan nilai-nilai itu, apa yang dia sudah kedamaian, keselamatan bagi setiap pribadi-pribadi yang dihampiri dengan malam kemuliaan itu. Sekali lagi, malam kemuliaan itu tidak datang ujuk-ujuk menghampiri kita yang malam itu tidak tidur misalnya. Tapi ini sebuah proses panjang. Tidak mungkin yang tidak ikut final itu dapat malam kemuliaan itu. Tapi mari sekali lagi kita betul-betul mengharap mudah-mudahan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu mampu memberikan arah dan petunjuk bagi kita dan menghampiri diri kita dan keluarga kita, sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi lebih baik dan mengakhiri Ramadan menjadi lebih sempurna. Dan sekiranya Allah memanggil diri-diri kita mudah-mudahan dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, mohon maaf atas segala khilaf. Mungkin selama kami menyampaikan materi share terhadap panjenengan semuanya ada khilaf baik kata maupun sikap, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan mengampuni apa saja yang kita lakukan, dan terutama kepada panjenengan mohon maaf atas segala khilaf. Dan akhirnya mari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan petunjuk, kekuatan untuk dapat mengakhiri Ramadan tahun ini dengan penyempurnaan nilai-nilai ubudiyah kita baik kepada Allah maupun kepada sesama, dan akhirnya kita bisa meraih kemenangan kembali ke fitrah kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'an. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'an. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa li jami' a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana fallana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد